Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Pandemi COVID-19 mengajarkan gereja untuk beradaptasi, terutama dengan beralih dari ibadah offline ke online. Meskipun pandemi telah berakhir, pertanyaan yang muncul adalah, apakah gereja harus sepenuhnya kembali ke ibadah onsite atau tetap memanfaatkan ibadah online di era digital ini? Setelah pandemi selesai, ada dua kubu di antara jemaat. Kubu ibadah online dan kubu ibadah onsite. Pertanyaannya, mengapa kita perlu untuk beribadah secara onsite di tengah-tengah kemajuan digital yang memungkinkan kita untuk beribadah secara online? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang menjadi gereja analog di dalam era digital. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa gereja adalah sebuah entitas yang didirikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Berdasarkan percakapannya dengan Simon Petrus dalam Matius 16, ayat yang ke-15 sampai 18. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Gereja merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani eklesia. Kata eklesia berasal dari kata depan ek yang berarti keluar dari, dan kata kaleo yang berarti memanggil. Jadi, secara literal, kata gereja berarti suatu kelompok yang dipanggil keluar. Dalam konteks ini, gereja adalah entitas yang didirikan oleh Yesus Kristus yang berfungsi sebagai tubuh orang-orang percaya. Gereja menjalankan beberapa fungsi utama: ibadah, pengajaran, persekutuan, dan pelayanan. Fungsi-fungsi ini berperan penting dalam membangun iman dan kehidupan spiritual jemaat. Seiring dengan perkembangan teknologi, gereja telah mengintegrasikan teknologi digital untuk memperkuat fungsi-fungsinya. Namun ada pertanyaan tentang apakah gereja harus tetap mempertahankan metode analog di tengah era digital ini. J.Y. Kim, penulis dan hamba Tuhan dari Westgate Church, Silicon Valley, California, dalam bukunya Analog Church menyebutkan, meskipun teknologi digital menawarkan kecepatan, pilihan, dan individualisme, ada resiko ketika nilai-nilai ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berubah menjadi negatif. Gereja harus kreatif dalam memanfaatkan teknologi, tetapi tetap mempertahankan esensi komunitas dan pemuritan yang mendalam, yang sulit dicapai jika hanya melalui media digital. Ibadah dalam konteks Alkitab mencakup partisipasi secara fisik yang mendalam, yang sulit dicapai melalui ibadah online. Sebuah survei oleh Pew Research Center pada tahun 2017 menunjukkan bahwa banyak orang menghadiri ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi kehidupan berkomunitas di gereja seringkali tidak disebutkan sebagai alasan yang utama. Padahal gereja bukanlah sekadar produk yang mudah diakses, melainkan komunitas yang menajamkan iman satu sama lain. Penggunaan teknologi dalam gereja memang diperbolehkan dan disarankan, selama ia memperbesar kapasitas pelayanan gereja. Namun, metode konvensional tetap diperlukan karena beberapa aspek ibadah dan fungsi gereja hanya dapat dilakukan secara optimal melalui interaksi fisik. Contohnya, atmosfer ibadah komunal dan impartasi pengurapan dengan penumpangan tangan sulit difasilitasi melalui ibadah online. Maka pertanyaan yang mungkin terpikirkan adalah, apakah ibadah secara online dapat disebut ibadah gereja? Ronald L. Gies Jr., seorang hamba Tuhan dari Desert Spring Church di Amerika Serikat, mengatakan bahwa ada 4 tingkatan hadirat Tuhan dalam hidup orang percaya, yaitu yang pertama, tingkat 1, Tuhan hadir di mana-mana. Ia adalah Sang Maha Hadir. Oleh sebab itu, bahkan di tempat yang tidak ada orangnya sekalipun, hadirat Tuhan ada di sana. Tingkat kedua, Tuhan berdiam di dalam diri orang percaya melalui Roh Kudus-Nya setelah orang tersebut menjadi ciptaan baru atau dilahirkan kembali. Tingkat tiga, Tuhan tinggal di antara umatnya, yaitu gereja lokal saat mereka berkumpul.
Tingkat 4. Ketika kita bertemu Yesus muka dengan muka, seperti Musa berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Dalam pandangannya, Gies mengungkapkan bahwa ibadah online tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai ibadah gereja karena tidak ada pertemuan secara fisik, yang ada hanya secara jiwa. Kesimpulannya, pertama, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat fungsi gereja, tetapi pengalaman ibadah yang utuh dan transformasi spiritual lebih maksimal melalui interaksi fisik. Yang kedua, dalam situasi normal, anak-anak Tuhan didorong untuk kembali beribadah bersama-sama dalam komunitas secara fisik. Karena hal ini menciptakan persekutuan yang lebih maksimal dan menyeluruh, baik secara jiwa maupun tubuh. Jadi, mari kita hadir untuk beribadah on-site bersama-sama. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, bawa kemuliaan-Mu. Shalom. Saya percaya hari ini hari yang terindah yang Tuhan berikan buat kita, untuk kita bersama-sama berkumpul bersekutu dengan saudara seiman. Seperti tadi iman yang sudah kita dengar, kita perlu datang beribadah, kita perlu datang ke gereja karena kita perlu bertatap muka, bertemu muka dengan saudara seiman kita. Dan yang terlebih lagi, kita perlu datang kepada Tuhan, kita merasakan hadirat bersama-sama. Saudara siap untuk merasakan hadirat Tuhan? Mari colek kiri kananmu, katakan semangat, semangat, semangat. Saling menyemangati supaya kita sama-sama nyaman. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengucap syukur atas hari yang Tuhan sudah berikan pagi ini. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Hati kami melimpah dengan syukur karena pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan yang begitu indah untuk kami datang kepada Tuhan, bertemu muka dengan saudara seiman kami. Bahkan terlebih lagi kami mau bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Di dalam kami memuji Tuhan, di dalam
Kami satu roh di dalam Tuhan. Kami undang Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Dan kami hancurkan roh-roh yang bukan berasal dari Allah. Roh-roh agamawi, roh-roh teritorial, roh-roh rutinitas. Kami tolak di dalam nama Yesus. Saatnya Roh Allah bekerja atas kami. Karena itu Tuhan, Allah Roh Kudus, mari Kau hadir di tengah-tengah kami. Turunkan suasana surgawi, turunkan atmosfer surgawi, menguasai setiap kami, menguasai hati kami, menguasai mulut kami, lidah kami, seluruh tubuh kami. Kamu mau pakai untuk menyenangkan hati Tuhan.
Allah yang luar biasa, Allah yang luar biasa Tuhan. Yesus lebih besar, Yesus dan lebih besar di dalam, rasakan bahwa Yesus benar-benar terlebih besar. di
Yesus, kami sangat berharga di mata-Mu Bapa. Dan kami adalah umat-Mu yang sangat beruntung Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang sangat besar dalam hidup kami. Dan Tuhan yang mampu memberikan kami kemenangan Tuhan. Dan biarlah Engkau tetap tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Dan iman kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Bapa. Ketika kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan, kami memuji dan menyembah-Mu Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan Bapa bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus bersuka cita dengan pujian-pujian kami yang selalu kami naikkan kepadamu Bapa. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami bersepakat Tuhan membawa syafaat-syafaat kami Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami membawa pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Abednego Rasdi. Bahkan kami membawa Bapak Gembala kami, Bapak Kartomius Sarjono. Tuhan, kami juga teringat akan Gembala Pembina kami. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Dan kami juga membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mengangkat tangan kami berdoa. Biarlah sukacita dan damai-Mu Tuhan selalu hari dalam kehidupan para pemimpin dan pembina rohani kami Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan semangat Bapa. Berbicara dengan mereka setiap saat Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan Tuhan dalam pelayanan mereka Bapa. Tuhan, kami percaya ada sesuatu gerakan yang Engkau kerjakan bagi para pemimpin dan pembina rohani kami. Ada terobosan ketika Engkau mengurapi mereka, mengangkat mereka untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Ada sesuatu cita-cita dan harapan yang Engkau berikan bagi mereka. Saat ini Tuhan, selaku jemaat yang Tuhan percayakan bagi mereka, kami mengangkat tangan kami. Engkau memberkati mereka Bapa. Dimanapun Engkau tempatkan saat ini Bapa, Engkau melihat pekerjaan-pekerjaan dalam pelayanannya apa yang saat ini mereka kerjakan. Dipermudah, diperlancar Bapa, dicukupi dan diperlengkapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan kesehatan. Engkau selalu berjalan bersama-sama dengan mereka dalam suka maupun tantangan yang mereka hadapi Tuhan dalam pelayanan mereka. Dan kami percaya Tuhan, semua kebutuhan pelayanan mereka, semua kebutuhan keluarga mereka, terima kasih Bapa, Engkau cukupkan itu bagi mereka. Api-Mu, Roh-Mu selalu ada di tengah-tengah mereka. Dan mereka berdoa menumpangkan tangan. Mujizat Tuhan terjadi. Lalikala sikarabala likala balaba sangka. Ini Tuhan, kami membawa para pemimpin rohani kami dan pembina rohani kami di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di pagi yang indah ini Tuhan, kami membawa seluruh pengurus jemaat GBI Gunung Padang. Hari-hari ini Bapa, berikanlah kami selalu semangat, berikanlah kami selalu kekuatan Bapa. Kami berunity, kami bergandengan tangan Tuhan, supaya kami bisa melayani setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang Engkau berikan bagi kami dengan benar Tuhan. Layak di hadapan-Mu Tuhan, menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya berkat-Mu selalu mengalir dalam hidup dan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi 5 generasi GBI Gunung Padang. Di bulan ini ada yang berhari ulang tahun, kami berdoa Tuhan memberkati mereka, memberkati di sepanjang hidup mereka. Biarlah Engkau memberikan kado yang terbaik
berjumpa dengan mereka secara pribadi. Kesehatan Tuhan, berkat selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, kami juga membawa anak-anak muda kami di dalam tangan-Mu, generasi Yeremia ini Bapa. Hari-hari ini Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam hidup mereka. Supaya masa muda mereka Bapa, mereka pakai untuk menyenangkan hati-Mu. Berkati kami orang tua Bapa, berikanlah kami Tuhan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, wibawa-Mu Tuhan. Supaya kami mendidik anak-anak kami dengan baik. Anak-anak yang takut cinta, membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang setia melayani-Mu Bapa. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Seluruh jemaat GBI Gunung Padang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Bapa, bukan cukup, tapi berkelimpahan, berlipat-lipat Bapa. Supaya kami bisa menjadi berkat untuk orang lain Tuhan. Kami terima Tuhan. Kami hidupkan itu dalam kehidupan kami. Kami berkelimpahan Bapa, bukan cukup, berkelimpahan Tuhan. Supaya kami jadi berkat untuk orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat rohani, berkat kesehatan, berkat keuangan, Tuhan penuhi itu semua bagi jemaat GBI Gunung Padang. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pak Hendro Mari Bapa. Tuhan, apa yang sudah dipersiapkan, biarlah kami menangkap isi hati-Mu melalui Pak Hendro, dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Berkati keluarga Pak Hendro, pakai terus untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Tuhan, kami mau katakan shalom Indonesia, kami katakan shalom buat Purbalingga. Kami percaya ada berkat-Mu selalu mengalir bagi kota dan bangsa kami. Ini doa kami Bapa. Kami materaikan dengan darah Tuhan Yesus, dan hanya satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang berdaulat atas
yang besar, Firman-Mu yaitu visi itulah dasari Mari kita terhubung terus dengan surga, yang sehingga kita bisa berkomunikasi terus dengan Tuhan, karena kita menemukan sinyal yang kuat di dalam Tuhan. denganmu Katakan dengan hatimu, aku mau terhubung dengan Engkau Tuhan. selalu Aku mau terhubung dengan Engkau. Aku melekat gak mau lepas dari genggaman-Mu Tuhan. hatimu. Yes. Firman-Mu itulah dasari hidupku yang berdaulat akan berhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasari hidupku yang berdaulat akan berhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasari hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasari hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasari hidupku yang berdaulat atasku. Kami merendahkan diriku di hadapan Tuhan. Kami mau bersimpuh di bawah kaki-Mu Tuhan, merendahkan diriku di hadapan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang menguasai kami. Hikmat dan daripada Allah menguasai kami. Berikan kepada kami pengertian. Berikan kepada kami pengertian, Tuhan, untuk kami dapat menangkap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapa, waktu ini menjadi waktu milik Tuhan, dan kuserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menolong. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Terima kasih kepada sinyal dan pemain musik. Percaya atau tidak, saat kita terhubung dengan Tuhan, Tuhan itu selalu memberikan pimpinan dan penyertaan. Amin. Termasuk saya sendiri, sedikit kesaksian. Untuk tugas kali ini, sebenarnya saya sudah persiapan itu mungkin sekitar 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu saya persiapan, karena tema GBI itu kan tema tentang iman dan salah satunya tentang perbuatan baik. Nah, saya mengambil sebenarnya sudah 10 hari yang lalu itu saya mempersiapkan tentang iman dan perbuatan baik. Maksudnya iman itu membawa dampak untuk seseorang berbuat baik. Itu dalam Kolose. Saya sudah persiapan, saya sudah doa, Nah, waktu itu Pak Susi tanya, Om yang tugas ya? Ya. Kira-kira tentang apa Om? Kalau saya sih kelihatannya doakan saja tentang iman dan perbuatan baik. Karena saya ngomongnya gitu kan. Pak Susi
diskusi, kemudian susun lagu. Ketemunya lah lagu ini. Saya selama 1 minggu itu saya doa, Tuhan kira-kira nih apa yang Tuhan mau. Jujur, saya bawa doa terus. Ketika doa malam saya bawa, ketika saya lagi senggang saya doa, Tuhan kira-kira ini apa kira-kira Tuhan mau ini. Mbak Susi tanya lagi, sudah cocok Om? Cocok, ngalir saja. Saya ngomong gitu. Saya cuma ngomong gitu, ngalir saja, ketemunya nanti gak tahu gimana. Saya jujur, karena saya secara hati ini masih belum belum connect, belum klop. Apa kira-kira ini Tuhan? Nah, saya Jumat, biasa saya di Jumat ini kalau saya kadang kalau sama istri itu senang nyanyi. Karena ya sedikit bisa main musik lah. Saya main musik sama istri saya. Nah, saya main musik itu lagu yang lagi terkenal apa? Berkali-kali kau menolong. Tahu lagu itu? berkali-kali kau kuatkan Dalam lembah sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada. Yang pertama, Yesus setia. Yang pertama, lagu ini memberkati saat pribadi saya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Saya jujur, saya ketika nyanyi ini, saya tersentak. saya lagi, aduh. Ketika dalam pujian itu, Tuhan taruh ayat Habakuk 3, 17 dan 19. Jujur, ketika saya persiapkan lagu ini berat. Lagu ini sebenarnya ketika dimaknai berat. Meskipun doa tidak terjawab, benar? Meskipun Tuhan tidak menolong, masihkah engkau tetap setia kepada Tuhan? Saya jujur ketika saya persiapkan ini, Tuhan, jujur saya ini berat. Untuk menjadi pelaku ini berat. Coba dibuka Habakuk 3. Karena iman yang bertumbuh, tema saat ini adalah iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh harus melalui fase ini. Habakuk 3. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit semua, bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Dibaca sama-sama saja. Ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga,
pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia memberikan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Tuhan memberkati. Jujur, ketika baca ayat ini ayat yang sebenarnya berat. Iya kan? Dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah. Berbicara tentang pohon ara atau pohon anggur itu berbicara tanaman di Israel yang sangat penting. Ya kan? Pohon ara sebagai makanan, pohon zaitun itu sebagai sarana untuk minyak, ya kan? Berbicara ini adalah bicara sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak menghasilkan. Ketika berbicara ladang, karena Israel juga berbicara tentang peternakan, tidak menghasilkan. Makanya ketika saya mendapatkan tema ini, saya cuma belajar Tuhan. Saya cuma menurut pada pimpinan Tuhan saja. Ya kan? Apa yang Tuhan mau, saya cuma manut saja. Meskipun juga ini pun pembelajaran buat saya. Ya. Jangan diharap, jangan dikata ini cuma untuk yang mendengarkan. Buat saya sendiri ini betul-betul. Karena firman itu selalu menjadi pedang bermata dua. Baik kepada sisi yang kiri maupun sisi yang kanan. Ya kan? Kalau bicara tema, kalau bicara tentang latar belakang, untuk bisa mengetahui daripada penjelasan ayat ini, kita harus sebenarnya belajar tentang latar belakang daripada Habakuk. Habakuk ini adalah seorang nabi. Itu dilihat daripada pasal 3 ayat yang ke-1. Ya. Habakuk itu adalah seorang nabi. Dikatakan doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Jadi tidak diragukan lagi, Habakuk adalah seorang nabi. Kemudian dia adalah seorang pelayan Tuhan atau bisa dikatakan sebagai seorang imam musik. Itu dilihat daripada catatan di bawah ayat yang ke-19, di mana untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Jadi Habakuk ini adalah seorang imam, seorang yang ngerti pelayanan. Mungkin sebagai seorang imam musik atau WM bisa. Yang jelas dia adalah seorang imam. Dia yang mengerti akan ke Allah. Tetapi yang ketiga, ia itu disebut sebagai nabi yang bingung. Mengapa disebut sebagai nabi yang bingung? Karena di dalam tulisan daripada Habakuk ini, kalau kita baca sebenarnya dari ayat 1, 2, 3, itu merupakan curhat agenda yang dari dasar hati daripada Habakuk. Ia disebut sebagai nabi yang bingung. Kenapa? Pada mulanya itu dimulai daripada keraguan-raguan dan diakhiri dengan suatu keyakinan yang teguh. Karena ada suatu perbantahan dalam dirinya tentang kealahan. Ada suatu pertanyaan dalam dirinya tentang Allah. Itu mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita bertanya, apa benar ini rencana Tuhan?
Benar gak? Ketika menanggapi sesuatu yang tidak mengenakan, seringkali kita bertanya, apakah ini benar rencana Tuhan? Benar enggak? Kalau kita bicara sesuatu yang enak, diberkati, wah ini loh rencana Tuhan tuh. Tetapi ketika kita mengalami musibah, kita seringkali bertanya, apa benar ini rencana Tuhan? Ini seperti pernyataan daripada Habakuk. Dia bertanya-tanya kepada Tuhan. Apalagi kalau dilihat lebih jauh, di dalam kebingungannya itu, kebingungan Habakuk karena dunia muncul terbalik. Adanya keadilan yang terbalik. Ayat 1 sampai ayat 1 pasal 1 ayat keempat. Itu dipertanyakan oleh Habakuk. Dikatakan demikian. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Maka orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Minggu lalu sedikit disinggung oleh daripada Bapak Gembala tentang kebebasan beribadah. Ingat videonya? Ya. Itu seringkali pun menjadi suatu pertanyaan buat kita sebagai kaum minoritas. Benar? Pernahkah dengar orang percaya demo besar-besaran ketika ada demikian? Pernah dengar? Ada rumah ibadah dibakar, pendeta dibunuh. Waktu berapa tahun yang lalu ya? Mungkin ada 10 tahun yang lalu, pendeta dibunuh ya. Dengar? Pendeta dibunuh. Kemudian intervensi, rumah ibadah disegel. Kalau sekarang ini masih mending, tetapi karena sekarang ini mungkin apa ya? Media sudah begitu luar biasa, jadi agak sedikit mereka berhati-hati. Tapi kalau dilihat sebenarnya masih banyak, ya kan? Persekutuan yang kemarinnya itu di Jombang ya, GAB, Gereja Allah Baik, itu yang pusatnya di Mojokerto. Ya. Demikian. Terus kemudian kemarin waktu itu di Jawa Barat, ya Jawa Barat kan juga ada lagi ibadah di demo. Sekali lagi, ketika melihat hal ini, seakan-akan keadilan itu menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Inginnya ketika diperlakukan tidak adil, kita inginnya apa sebenarnya? Bisa melawan? Bisa? Tetap diam? Kalau yang benar memiliki pola pikir yang benar. Ini ada sedikit kesaksian. Saya jujur aja kalau yang rumahnya apa ya? Yang rumahnya agak daerah-daerah sini tidak ada masalah. Karena apa? Karena air tidak jadi masalah Bapak Ibu. Di sini tuh airnya aman. Mau jam 10, jam 11 mengalir terus. Kalau di rumah saya airnya itu enggak tahu sudah ada hampir 3 minggu, hampir 1 bulan ini. Pagi jam 4:30 sudah mati, baru nyala jam 10 malam. Tiap hari ketemunya jam 4:30 mati, jam 10 malam. Loh, saya ini orang produksi. Bingungnya kan
Setelah apalagi tahu saya omong-omong, dan itu pun saya ngerti sebenarnya. Penyebabnya memang salah satunya karena di tempat kami itu memang komplek PT kan ya. Itu benar. PT bisa dikatakan airnya tersedot. Saya ngomong sama seorang tangga. Dia ngomong gini. Kalau dia tuh punya jet pump untuk ngisi toren. Kalau aku jam setengah, misalnya jam setengah 4 saya bangunnya kesiangan. Setengah 4 itu sudah kesiangan. Tapi air masih keluar sedikit. Supaya cepat gimana? Jet pump dimasukkan ke lubang daripada, ini bukan ngajari. Ini bukan ngajari loh ya. Jet pump dimasukkan ke lubang pengeluaran pertama. Nyalakan jet pump. Air kesedot semua. Waktu biasanya untuk ngisi 1 jam, 10 menit, 15 menit penuh toren. Saya cuma batin. Yes, sini ya kan. Ini salah satunya. Dan itu sebenarnya kalau mau jujur, itu banyak yang terjadi. Kadangkala, saya sering kali ngomong sama pegawai saya, jujur kalau aku wong Kristen, mendongkol kepingin, melu-melu, betul gak Bapak Ibu? Loh, saya setiap hari ngekung kacang butuh air, goreng keripik butuh air, ya kan? Produksi semua butuh air. Loh, jam 4:30 sampai jam 10, saya tuh tiap malam melekan. Jam 1 malam sudah bangun, baru tidur lagi jam 4 tiap hari. Memang sih untungnya apa? Bisa berdoa Bapak Ibu. Loh, itu benar. Tiap malam. Tetapi sekali lagi, kita bisa berbuat demikian. Konsep pemikiran kita sebagai anak Tuhan. Melihat ketidakadilan ini. Nggak usah melu-melu. Kenapa? Bapak, Ibu, dan saya adalah suratan yang terbuka. Amin. Engkau sedang dibaca oleh orang lain. Ya. Karena kekristenan yang bisa menunjukkan imannya dengan benar, Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran. Kok aminnya gak ada? Orang yang dapat menunjukkan imannya, Tuhan akan memperhitungkan hal itu sebagai suatu kebenaran. Hidup orang percaya adalah hidup oleh karena iman. Amin. Gak tahu yang WL tadi sadar atau enggak. Kata-kata lagu yang pertama. Kata-kata lagu yang pertama. Ku hidup karena percaya. Benar gak? Ku hidup karena percaya. Orang percaya hidup oleh karena percaya. Makanya ketika Habakuk menyatakan ini, Habakuk dalam Habakuk 2 ayat yang keempat yang dikatakan demikian. Orang benar itu akan hidup oleh karena percayanya. Ya. Maksudnya apa? Engkau hidup, engkau dapat memperlihatkan hidup. Itu karena rasa percayamu. Makanya pengalaman daripada Habakuk ketika melihat ketidakadilan ini semua, ketika melihat sesuatu yang tidak merasa ini, apalagi Habakuk ini adalah nabi yang mengalami masa pembuangan. Ini adalah masa pembuangan. Ini suku Yehuda yang sedang dibuang dan dibawa ke Babilonia, Babel. Ya kalau disebut di sini sebagai Kasdim.
Ya kan? Itu berkisar antara, makanya penulisan ini itu sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Karena ketika dibuang Babel itu pada tahun 587. Dan kejadian Niniwe itu pada tahun 612. Itu sejarah. Gak usah dibantah, ya kan? Makanya penulisan ini diperkirakan sekitar 600-an sebelum Masehi. Jadi Habakuk itu ngerti arti daripada pembuangan itu. Habakuk itu mempertanyakan, mengapa bangsanya Tuhan ini kok harus dijajah oleh bangsa asing? Bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu yang menjadi satu pertanyaan daripada Habakuk. Kejadian demi kejadian membawa Habakuk imannya bertumbuh di dalam Tuhan. Kejadian demi kejadian membawa iman Habakuk itu bertumbuh. Makanya pada pasal yang ketiga itu akan didapati iman Habakuk itu iman yang bertumbuh. Pertanyaannya, iman yang bertumbuh itu iman yang bagaimana Bapak Ibu? Ini secara singkat, ini hanya ada dua bagian. Iman yang bertumbuh itu iman yang bagaimana? Yang pertama, iman yang bertumbuh itu bukan bertumpu pada hal-hal lahiriah. Atau tentang, sekali lagi, iman yang bertumbuh itu bukan iman yang bertumbuh pada hal-hal yang lahiriah. Makanya ketika pada ayat 17, meskipun dikatakan di sini ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini berbicara akan kebutuhan. Ya. Iman yang bertumbuh tidak tergantung kepada kebutuhan. Maksudnya apa? Ketika Tuhan izinkan pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak mengecewakan, kambing domba terhalau sudah, atau berbicara, mungkin kau di PHK, mungkin tokomu lagi sepi. Ya kan? Mungkin apa yang kau kerjakan seakan-akan tidak menghasilkan. Itu bukan menjadi penghalang untuk iman tidak bertumbuh. Amin. Itu tidak menjadi penghalang engkau tidak bertumbuh. Kenapa? Dengan keadaan yang demikian pun, kalau hatimu berpaut kepada Allah, imanmu akan tetap bertumbuh. Makanya pujian mengatakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, firman-Mu itu dasar hidupku, yang berdaulat atasmu. Hati yang melekat dengan firman Tuhan tetap ada dalam hidupmu, itu yang membuat imanmu bertumbuh. Jangan terpengaruh oleh keadaan yang cuma sekedar lahiriah. Ayat yang sangat sering kita baca, Matius 6, coba sebagai referensi saja. Ini tentang berbicara jangan khawatir. Itu kalau kita baca 25 sampai 34. Tapi akan saya baca ayat 31 saja. Coba 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang hendak kami makan? Apakah yang hendak kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32.
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini dulu aja. Dikatakan tentang apa yang dipakai, apa yang dimakan, itu jangan khawatir. Atau berbicara tentang kebutuhan. Jangan terlalu dipusingkan, jangan terlalu dipikirkan. Memang harus bekerja. Paulus kata itu orang percaya itu tetap harus bekerja, jangan malas. Kalau malas dikatakan Amsal belajar kan semut. Ya kan? Yesus mengatakan dalam pengajarannya tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, jangan khawatir. Kalau orang-orang yang cuma hanya memikirkan makan, minum yang dipakai, Alkitab menyebutkan yang tadi, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Penjelasannya apa? Orang kalau cuma memikirkan kebutuhan saja, Alkitab menyebut itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Selanjutnya, coba tampilkan 32. Ayat 32. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Maksudnya begini Bapak Ibu. Sebenarnya kita punya Bapak itu ngerti keadaan kita. Benar gak? Memang sekali lagi konteksnya ketika masa bekerja ya bekerja, jangan malas. Jangan jadi orang mentang-mentang begini, bangunnya jam 12, ya. Kemudian kepinginnya hasil segede-gedenya punya mobil, punya rumah bagus, ya kan? Mimpi deh lu, ya kan? Iya kan? Tetap ketika masa bekerja, ya bekerja, ya kan? Ketika bangun pagi, memang harus kita bekerja. Tapi juga bukan berarti harus bekerja. Loh, ada loh orang yang bekerja sehari itu sampai hampir 20 jam, ada. Tak lihat-lihat, kuat teman ya, sehari kerja sampai 20 jam, sehari ketemunya kerja terus, tidur cuma 4 jam, 4 jam, cukup, kerja lagi. Ini yang namanya orang maniak bekerja, ya, maniak bekerja. Ini bukan berarti kita diajar demikian. Bekerja, mencari uang. Kenapa? Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan. Arti memerlukan, ngerti kebutuhanmu Bapak Ibu. Iya kan? Ngerti kebutuhanmu. Jadi Bapa yang di surga yang kita sembah itu ngerti bahwa kita butuh makanan, setuju? Bahwa kita butuh pakaian, bahwa kita juga butuh papan, ngerti. Cuma selanjutnya baru ayat yang selanjutnya coba. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ketika berbicara mencari kebenaran Allah dan kebenaran. Mengapa mencari Allah, kebenaran Allah dan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ini menjadi suatu pokok? Seseorang, penjelasan sederhana begini. Seseorang ketika berbicara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ini adalah seseorang ketika saya hubungan tadi, orang yang senantiasa terhubung
terhubung dengan Tuhan. Ya. Orang yang senantiasa melekat kepada Tuhan. Orang yang terhubung dan melekat kepada Tuhan. Firman itu pasti akan hidup dalam pribadinya. Setuju? Ketika firman itu hidup dalam dirinya, efeknya apa? Orang dagang ya pasti ngerti. Sekarang ini cari duit cash lagi sulit. Setuju? Yang dagang itu pasti ngerti lah. Sama. Karena saya pun juga ngerti ya kan? Tapi jangan kita ngomong, aduh sepi. Ngomong. Berkatnya lagi jalan. Iya kan? Berkatnya lagi jalan menuju. Kalau yang toko punya toko, sedang menuju ke tokoku. Katakan, yang punya toko, dalam nama Yesus, tokoku pasti diberkati. Amin. Katakan, aku diberkati, pasti diberkati. Burung aja Tuhan pelihara kok, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sekali lagi itu akan membangkitkan, ya kan? Itu akan membangkitkan imanmu, keyakinanmu bahwa Allah itu akan pasti menolong. Ya kan? Sekali lagi, kebutuhan itu memang perlu. Tetapi jangan cuma bersandar bertumpu pada hal yang lahiriah. Tetapi bertumpulah kepada Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan. Terhubunglah kepada Tuhan. Dengan firman hidup di dalam dirimu. Maka imanmu akan bertumbuh. Yang kedua, iman yang bertumbuh bukan sekedar bukan bertumpu pada hal yang lahiriah atau tentang kebutuhan. Tetapi iman yang bertumbuh yaitu iman yang bertumpu pada pengenalan Allah. Yang kedua, iman yang bertumbuh adalah iman yang bertumpu pada pengenalan Allah. Pada ayat ini disebutkan pengenalan Allah itu, dalam ayat ini ada dua. Maka aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan Allahku itulah kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dikatakan di sini, aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bertumpu kenapa? Mengenal Allah apa? Allah itu sebagai penyelamat. Saya itu sempat melihat arti bersorak-sorak atau beria-ria itu di dalam bahasa aslinya itu Ibrani ini hampir sama. Memang arti ini memiliki arti bergembira. Biasa kita hampir sama, bergembira atau bersukacita. Tetapi ada satu kata yang menggelitik saya pribadi ketika saya melihat arti bersorak-sorai ini. Ini dikatakan artinya menang. Jadi maksudnya begini, arti bergembira itu bukan hanya sekedar arti bersukacita atau bergembira saja. Tetapi arti menang. Arti menang ini berarti ada sesuatu poin yang lebih lagi. Ada pertempuran, menang. Nangkap ya? Seakan-akan ada pertempuran, menang. Jadi
bersorak-sorai ini karena mengalami suatu kemenangan daripada pertempuran itu. Nangkap? Bersorak-sorai karena apa? Mengalami suatu kemenangan. Pengenalannya apa? Pengenalannya karena Allah itu penyelamat. Yehova Nisi, Allah penyelamat. Allah itu menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Dari pertempuran itu. Kalau berbicara pada konteks ini, mungkin berbicara seperti pertempuran ketika pertempuran mengalami dari pertempuran secara pribadi. Yaitu apa? Pertempuran dalam diri. Saya katakan ini nih, daripada Habakuk pertempuran diri. Dari apa? Dari rasa protes, dari rasa kepada Tuhan bertanggapan negatif. Pertempuran itu. Tetapi karena Allah penyelamatku, dikatakan Habakuk menang. Pengenalan kepada Allah tentang Allah itu penyelamat membuat Habakuk lebih ngerti siapakah Allah itu. Di samping itu juga disebut ayat yang ke-19, Allah itu kekuatanku. Bahasa Ibrani kail memang tentang kekuatan, tentang keperkasaan, tetapi juga bisa memiliki arti kekuatan seperti seorang tentara yang kuat, gagah perkasa. Pengenalan kepada Allah yang benar akan membuat seseorang dapat bertahan menghadapi hidup ini. Setuju? Pengenalan yang benar akan membawa seseorang untuk dapat kuat menghadapi hidup ini. Makanya coba dibuka Filipi 3. Filipi 3, 7, 8, dan 10. Akan saya bacakan. Filipi 3. Ini pandangan Rasul Paulus tentang pengenalan akan Allah. Dikatakan ini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sebagai sampah. Jadi yang lainnya itu dianggap sampah oleh karena mengenal kepada Kristus. Luar biasa kan? Yang penting adalah pengenalan kepada Kristus. Nah, kemudian supaya aku memperoleh Kristus, ayat yang ke-10. Saya itu berapa kali baca ayat ini enggak mudeng-mudeng. Jujur. Coba ini, yang kugendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saya baca ini sudah puluhan kali Bapak Ibu, enggak mudeng-mudeng. Saya tuh baru mudeng itu ketika 2 hari yang lalu. Saya tuh lagi baca ayat ini, saya renungkan. Mengapa mengenal Dia itu begitu penting? Akan dikatakan ini. Tetap ditayangkan ayat yang ke-10. Yang kukehendaki, dipotong-potong aja dulu. Mengenal Dia dan kuasa bangkitannya. Mengapa? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya.
Ini penafsiran saya. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, ini maksudnya apa? Menjadikan orang percaya manusia baru. Nangkap? Nangkap? Kuasa kebangkitan, orang percaya dibangkitkan, itu menjadikan seseorang menjadi manusia baru. Nangkap? Tanpa kuasa kebangkitan, tidak akan mungkin menjadi orang menjadi manusia baru. Nangkap ini ya? Jadi kuasa kebangkitan itu menjadikan orang itu manusia baru. Itu yang pertama. Tetapi sebelum menjadi manusia baru, itu dimulai demikian. Persekutuan di dalam penderitaannya. Mengikut Tuhan, di dalam persekutuan harus pikul salib. Mengikut Tuhan, di dalam persekutuan itu harus mau pikul salib. Makanya dikatakan persekutuan dalam penderitaannya. Makanya mengenal dia tanpa adanya persekutuan pikul salib, nonsen. Baru selanjutnya serupa dengan dia dalam kematiannya. Maksudnya apa? Setelah pikul salib, orang itu baru mati. Yang dikatakan mati itu apa? Mati manusia lamanya. Manusia lamanya mati. Baru selanjutnya akan beroleh kebangkitan. Kembali kepada ayat yang di atasnya. Kuasa bangkitan itu menjadikan orang itu menjadi manusia. Sekali lagi, pengiringan kepada Tuhan. Pengiringan kepada Tuhan harus mengenal dia, akan mengalami pada proses ini. Sebagai penutup, ketika saya jujur aja nih, saya teringat tadi pagi, saya baca suatu artikel, ya. Nanti sebentar lagi tolong siapkan videonya ya. Ini kejadian tentang lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Pernah dengar lagu itu ya? Ini latar belakangnya, karena di lagu ini tidak disebutkan tentang latar belakangnya. Latar belakangnya, lagu ini sebenarnya ditulis itu pada kejadian pada tahun 1800, sekitar 1800. Itu terjadi di India. Terlebih yang tepatnya di India bagian timur, di kota Assam namanya ya. Di daerah Assam. Nah, latar belakang daripada keadaan waktu itu, Eropa sedang mengalami satu kegerakan besar, kebangunan rohani besar. Negara-negara Eropa berlomba-lomba mengirimkan misionaris. Salah satunya Inggris. Nah, Inggris mengirimkan misionarisnya ke India. Dan sampailah di kota Assam. Daerah ini adalah sebenarnya sangat tidak mengenal dan sangat menolak daripada pengajaran Yesus pada mulanya. Mengapa? Karena suku Assam itu dasarnya adalah kanibalisme, yaitu pemangsa manusia. Suku Assam ini tradisinya, dia memiliki tradisi laki-laki itu memiliki, kalau kepingin memiliki status sosial yang tinggi, itu ditentukan bagaimana? Yaitu dengan ditentukan koleksi kepala manusia yang paling banyak. Jadi orang dibunuh
depan rumah. Mantap kan? Kalau sekarang pedal semua ya kan? Orang dibunuh, taruh di depan rumah kepalanya. Sebagai tanda apa? Ini status sosial. Kalau semakin banyak bisa membunuh orang ini laki-laki ini berarti orang ini yang siap untuk menjadi kepala rumah tangga yang luar biasa. Kalau sekarang buru-buru kalau istrinya kan, ya kan? Tapi itulah keadaannya. Nah, kemudian dalam pelayanan dari misionaris ini kemudian mulai mengabarkan Injil. Dan mulai ada seorang keluarga, dalam satu keluarga itu menerima. Keluarga ini ibu, bapak, dan 2 orang anak perempuan. Keluarga ini dengan namanya benar, Nok Seng. Silakan diputar. There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief,
a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square. And he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed even under the penalty of death. Lagu ini tidak asing buat. Tapi latar belakang daripada lagu ini, pengorbanan nyawa sampai harus mati. Kita mungkin belum sampai kepada titik itu. Mungkin ketika masa itu akan berlalu, ketika masa itu akan terjadi, sampaikah iman kita bisa dipertahankan sedemikian rupa? Buru-buru, ya kan? Ke gereja, tidak ada hambatan. Kadang-kala kita aja masih berargumentasi minggu depan. Voice of Pentecost, ibadah onset tidak bisa tergantikan. Kenapa? Penyembahan secara real lebih nyata ketika ada dalam ibadah. Terlebih persiapan hati itu akan lebih nyata. Benar? Kalau onset bisa kita bangun tidur, ucek-ucek, bangun, pakai celana pendek, ibadah online, benar? Dalam onset ada yang namanya pengorbanan. Artinya pengorbanan apa? Pengorbanan waktu. Ada jam yang ditentukan, benar? Ada pengorbanan, persembahan. Ada pengorbanan totalitas hidup ketika dalam ibadah. Masih pada taraf ini saja masih kita seringkali tawar-menawar dengan Tuhan. Ya kan? Makanya ketika saya kembali, saya sudah beberapa kali saya baca banyak, tetapi saya latar belakangnya saya sendiri waktu itu saya belum tahu. Tapi ketika saya baca latar belakangnya, terjadi satu kegerakan besar. Sekarang daerah itu di India bagian timur laut itu dari timur laut, terdiri daripada 3 provinsi katanya. Itu dikatakan 90% penduduknya adalah Kristen. Luar biasa. Karena apa? Nyawa daripada bangsa. Pengorbanan pikul salib harus tetap ada dalam kehidupan orang percaya. Kalau engkau ingin iman bertumbuh, makanya sekali saya katakan, ketika lewat daripada sebelum saya menyampaikan ini, berat.
Bagi saya pun sebenarnya menyampaikan ini berat. Tapi ini harus disampaikan. Ya kan? Ini harus disampaikan. Di saat engkau susah. Ada lagi itu? Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus kau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walaupun ada tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, amin. Pohon zaitun mengecewakan, amin. Ladang-ladang tak menghasilkan. Kambing domba berhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setiaku. Wah, saya undang banget jemaat Tuhan. Musik nyanyikan pujian ini. Iman dituntut selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Iman yang bertumbuh tidak bertumbuh pada hal yang lahiriah, tetapi iman yang bertumbuh kepada pengenalan pada Allah yang hidup, Allah penyelamat dan Allah kekuatanku. Itulah iman yang bertumbuh. Sekali lagi, mungkin keadaanmu sedang tidak baik-baik aja. Mungkin keadaanmu kau sedang sakit. Mungkin ekonomimu sedang tidak baik. Mungkin anakmu sedang membutuhkan biaya yang banyak. Mungkin sekali lagi, mungkin. Dan masih banyak daftar yang sedang kau hadapi. Karena seakan-akan pohon ara itu sedang tidak berbuah. Kadangkala seakan-akan pohon zaitun pun tidak berbuah. Kambing, lembu, sapi di ladang tidak menghasilkan semua. Orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, itu yang akan Tuhan tetap tolong. Karena orang benar akan hidup oleh imannya dan percayanya kepada Tuhan. Mari Bapak berikan hati iman kepada Engkau.
berikan kepada kami iman Tuhan. Dan untuk tetap bergantung kepada Allah. Karena Engkau penyelamatku, Engkau kekuatanku, Engkaulah penolongku. Dan itu kami yakini Tuhan terjadi bagi kami orang percaya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam kekurangan hamba-Mu telah menyampaikan pesan-Mu yang sudah Tuhan taruh dalam hati hamba. Teruskan Tuhan dalam kekurangan hamba ini Tuhan. Kami mau belajar, terus belajar, menaruh harapanku kepada Tuhan. Walau pohon ara kami. Waktu saya selanjutnya silakan pada hambanya.
sama-sama pulang dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasih sayangnya yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kedua kali kelak. Ia mendapat kita tetap setia di dalam Dia. Yang percaya diberkati Tuhan, kita berkata